Halo manusia-manusia yang sedang berpetualang mencari kebenaran sejati, senang sekali bisa kembali berbagi ruang diskusi di sini. Kita akan masuk ke sebuah topik yang mungkin bagi sebagian orang terasa cukup berat atau bahkan sedikit provokatif. Namun sebenarnya ini adalah perjalanan intelektual yang sangat menarik untuk dibedah. Mari kita duduk santai sejenak, melepas semua beban kognitif, dan mencoba melihat dunia dari kacamata logika yang murni. Topik yang akan kita kuliti adalah mengenai struktur berpikir atau pola argumen yang sering muncul dalam diskursus ketuhanan dan agama, terutama dari sudut pandang skeptisisme. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu ditekankan. Pembahasan ini tidak dirancang untuk menyerang personalitas, menghina keyakinan individu, atau merendahkan institusi manapun. Fokus kita sepenuhnya adalah pada struktur argumen dan validitas logika. Kita sedang membedah data-data mengenai bagaimana otak manusia seringkali terjebak dalam bias ketika mencoba menjelaskan sesuatu yang berada di luar jangkauan indrawi. Jadi, mari kita jaga pikiran tetap terbuka dan kritis, karena disinilah letak keindahan dari sebuah dialektika. Dalam diskursus antara kaum skeptis dan pemeluk agama, seringkali muncul sebuah titik buntu yang disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam meletakkan beban pembuktian, atau yang secara teknis disebut sebagai onus probandi. Dari kacamata logis, siapapun yang mengajukan klaim atas eksistensi sesuatu yang luar biasa atau tidak terlihat, dialah yang memikul tanggung jawab untuk membawa bukti ke meja perundingan. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi pergeseran beban pembuktian ini. Seseorang mungkin berkata, kamu tidak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada, maka dari itu Tuhan itu pasti ada. Disinilah kita menemukan kesalahan berpikir pertama yang sangat fundamental, yaitu argumentum ad ignorantiam, atau argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyimpulkan bahwa sebuah pernyataan pasti benar hanya karena pernyataan tersebut belum terbukti salah, atau sebaliknya. Dalam konteks ketuhanan, ketidakmampuan sains untuk menjelaskan setiap detail asal-usul alam semesta secara instan seringkali dianggap sebagai bukti otomatis bahwa ada entitas supranatural di baliknya. Padahal, secara logika, ketidaktahuan kita tentang bagaimana sesuatu bekerja hanyalah berarti satu hal, kita belum tahu. Mengisi celah ketidaktahuan tersebut dengan jawaban Tuhan tanpa bukti empiris adalah sebuah lompatan logika yang tidak valid. Jika kita menggunakan standar yang sama, seseorang bisa saja mengklaim ada seekor naga transparan yang tidak bisa disentuh tinggal di garasi mereka. Dan selama orang lain tidak bisa membuktikan naga itu tidak ada, maka naga itu dianggap nyata. Tentu saja, ini terdengar konyol, namun secara struktural, logikanya identik. Melanjutkan dari sana, kita sering menjumpai fenomena yang dikenal sebagai God of the Gaps. Ini adalah kecenderungan untuk menyisipkan peran ketuhanan ke dalam celah-celah pengetahuan manusia yang masih bolong. Dahulu, ketika manusia belum memahami mekanika atmosfer, petir dianggap sebagai amarah dewa. Ketika medis belum memahami patogen, penyakit dianggap sebagai kutukan. Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan, wilayah kekuasaan Tuhan dalam menjelaskan fenomena alam ini semakin menyusut. Dari sudut pandang logika formal, mengandalkan God of the Gaps adalah strategi yang rapuh, karena ia sangat bergantung pada ketidaktahuan sementara. Begitu sains menemukan jawabannya, argumen tersebut runtuh. Cara membantahnya sebenarnya cukup sederhana dengan menunjukkan bahwa ketiadaan penjelasan saat ini bukanlah pembenaran untuk menciptakan penjelasan imajiner yang tidak memiliki landasan bukti. Kita harus berani mengatakan saya tidak tahu, daripada memaksa sebuah jawaban yang tidak bisa diuji. Kemudian, ada satu pola pikir yang sangat sering muncul dan terkadang sulit dideteksi karena penyampaiannya yang sangat puitis atau emosional, yaitu petitio principii, atau penalaran melingkar. Seringkali, dalam upaya membuktikan keberadaan Tuhan atau kebenaran kitab suci, seseorang menggunakan kesimpulan sebagai salah satu premisnya. Contoh klasiknya adalah, kitab suci ini benar karena ia ditulis oleh Tuhan, dan kita tahu Tuhan itu ada, karena kitab suci ini mengatakannya. Jika kita perhatikan polanya, argumen ini berputar-putar di tempat tanpa pernah menyentuh pembuktian eksternal yang objektif. Premisnya sudah mengasumsikan kebenaran dari apa yang ingin dibuktikan.
Untuk membantah ini, kita perlu memecah struktur argumennya dan menunjukkan bahwa validitas sebuah sumber tidak bisa dibuktikan hanya dengan merujuk pada isi sumber itu sendiri tanpa adanya verifikasi independen yang kredibel. Kesalahan berpikir lainnya yang tidak kalah populer adalah argumentum ad populum, yaitu anggapan bahwa jika banyak orang mempercayai sesuatu, maka sesuatu itu pasti benar. Miliaran orang di dunia ini memeluk agama, dan argumen ini sering digunakan sebagai tameng. Masa iya miliaran orang salah? Namun, sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa konsensus massa bukanlah standar kebenaran. Pernah ada masa di mana hampir semua orang percaya bumi itu datar, atau bahwa matahari mengelilingi bumi, tapi mayoritas suara tidak mengubah fakta objektif. Kebenaran bukanlah sebuah demokrasi. Dalam logika, jumlah pengikut sebuah ideologi tidak menambah nilai kebenaran pada klaim-klaim metafisika ideologi tersebut. Bantahannya adalah dengan mengingatkan bahwa popularitas sebuah gagasan seringkali lebih berkaitan dengan sosiologi, budaya, dan psikologi massa daripada dengan akurasi faktual. Seringkali pula, diskusi mengenai ketuhanan terjebak dalam false dilemma atau dikotomi palsu. Ini adalah kesalahan berpikir di mana seseorang hanya menyodorkan dua pilihan ekstrim, padahal ada kemungkinan ketiga, keempat, atau bahkan kemungkinan yang belum terpikirkan. Contohnya, entah alam semesta ini tercipta secara kebetulan yang mustahil, atau ia dirancang oleh pencipta yang cerdas. Argumen ini menutup pintu bagi penjelasan ilmiah lain seperti proses evolusi kosmologis yang mengikuti hukum fisika tertentu yang belum sepenuhnya kita pahami, atau teori-teori multidimensi lainnya. Dengan menyederhanakan kompleksitas realitas menjadi hanya dua pilihan, seseorang dipaksa untuk memilih pencipta karena pilihan kebetulan terdengar tidak masuk akal. Padahal, alam semesta bekerja berdasarkan mekanisme yang jauh lebih kompleks daripada sekedar dikotomi kebetulan versus rancangan. Bergerak lebih dalam lagi, kita seringkali menemui apa yang dalam dunia logika disebut sebagai special pleading atau pembelaan khusus. Ini adalah salah satu manuver kognitif yang paling sering digunakan dalam argumen kosmologis, seperti argumen kalam. Logikanya biasanya dimulai dengan premis bahwa segala sesuatu yang ada pasti memiliki penyebab, atau segala sesuatu yang mulai tercipta pasti ada penciptanya. Namun ketika sampai pada kesimpulan bahwa pencipta itu adalah Tuhan, aturan tersebut tiba-tiba dihentikan. Muncul pengecualian bahwa Tuhan tidak memerlukan pencipta karena ia bersifat kekal. Secara logis ini adalah pelanggaran terhadap premis awal yang dibuat sendiri. Jika kita bisa menerima bahwa ada satu entitas yang tidak memerlukan penyebab, mengapa kita tidak bisa menerima bahwa alam semesta itu sendiri atau energi dasar yang membentuknya adalah sesuatu yang tidak memerlukan penyebab? Menetapkan aturan universal lalu memberikan pengecualian tanpa alasan yang dapat dibuktikan secara independen selain untuk menyelamatkan argumen tersebut adalah sebuah cacat logika. Cara mematahkannya adalah dengan menanyakan, atas dasar apa pengecualian ini diberikan? Jika satu hal boleh tidak memiliki penyebab, maka aturan semua hal harus memiliki penyebab itu sendiri sudah runtuh. Selain itu, ada sebuah jebakan berpikir yang sangat manusiawi namun fatal secara intelektual, yaitu argumentum ad verecundiam atau otoritas semu. Seringkali kebenaran sebuah klaim agama disandarkan pada sosok figur otoritas, entah itu nabi, pemimpin agama, atau bahkan ilmuwan yang kebetulan memiliki keyakinan religius. Argumennya sering berbunyi, lihatlah ilmuwan hebat ini, dia saja percaya Tuhan, jadi pasti Tuhan itu ada. Masalahnya adalah, kebenaran sebuah pernyataan tidak bergantung pada siapa yang mengatakannya, melainkan pada bukti yang mendukungnya. Seorang jenius di bidang fisika bisa saja salah dalam bidang biologi atau metafisika. Dalam sains dan logika, kita tidak mengenal kebenaran karena posisi, melainkan kebenaran karena verifikasi. Menggunakan kutipan tokoh-tokoh besar untuk memvalidasi keberadaan entitas supranatural adalah upaya untuk mengalihkan beban pembuktian ke bahu reputasi seseorang, bukan pada fakta yang ada di depan mata. Berlanjut ke pola berikutnya, kita akan sering mendengar klaim yang berakar pada post hoc ergo propter hoc, yang secara harfiah berarti, setelah ini maka karena ini. Ini adalah kesalahan dalam mengasumsikan hubungan sebab akibat hanya karena dua kejadian terjadi secara berurutan. Misalnya, seseorang berdoa untuk kesembuhan, lalu seminggu kemudian dia sembuh. Dia kemudian menyimpulkan bahwa doanya lah yang menyebabkan kesembuhan tersebut.
Secara statistik dan logis, ini mengabaikan ribuan variabel lain. Sistem imun tubuh, intervensi medis, atau sekadar proses alami pemulihan. Kita jarang mendengar orang yang tetap sakit setelah berdoa, lalu menyimpulkan bahwa doa itu tidak manjur. Biasanya ada rasionalisasi lain untuk menutupinya. Data menunjukkan bahwa otak manusia dirancang untuk mencari pola, bahkan di tempat yang sebenarnya hanya ada kebetulan atau korelasi acak. Cara membantahnya adalah dengan menuntut bukti mekanisme hubungan sebab akibat yang nyata dan dapat diulang dalam kondisi terkontrol, bukan sekadar testimoni anekdot yang bersifat subjektif. Hal ini membawa kita pada fenomena moving the goalposts atau menggeser tiang gawang. Ini biasanya terjadi ketika sebuah klaim agama atau naskah suci berhasil dipatahkan oleh penemuan sains. Alih-alih mengakui bahwa pernyataan tersebut salah, argumennya diubah atau ditafsirkan ulang secara metaforis. Jika dulu sebuah teks dianggap sebagai fakta sejarah yang literal dan ternyata salah secara arkeologis, tiba-tiba teks tersebut berubah menjadi bahasa puitis atau simbolis. Strategi ini membuat sebuah klaim menjadi unfalsifiable atau tidak bisa disalahkan. Namun, sebuah pernyataan yang tidak mungkin dibuktikan salah sebenarnya tidak memiliki nilai informasi sama sekali. Jika Anda terus menggeser definisi atau kriteria kebenaran Anda setiap kali ada bukti baru yang menyanggahnya, maka Anda tidak sedang mencari kebenaran. Anda sedang melindungi prasangka. Dalam diskusi logis, kita harus menetapkan kriteria bukti sejak awal agar diskusinya tetap jujur dan tidak berubah menjadi permainan kata-kata yang tidak berujung. Sering juga kita terjebak dalam apa yang disebut appeal to emotion atau argumen yang menyasar perasaan. Bagaimana mungkin hidup ini tidak memiliki makna jika tidak ada Tuhan? Atau betapa mengerikannya jika setelah mati tidak ada apa-apa? Ini adalah bentuk persuasi yang sangat kuat karena menyentuh rasa takut, harapan, dan kebutuhan manusia akan kenyamanan. Namun, kenyamanan sebuah ide tidak ada hubungannya dengan kebenaran ide tersebut. Sesuatu bisa saja sangat menyakitkan untuk diterima, namun tetap merupakan fakta objektif. Sebaliknya, sesuatu bisa sangat indah untuk dipercayai, namun tetap merupakan sebuah delusi. Logika tidak peduli dengan perasaan kita terhadap realitas. Membantah ini memerlukan kedewasaan intelektual untuk memisahkan antara apa yang saya inginkan dan apa yang sebenarnya ada. Data mengenai kondisi psikologis manusia menunjukkan bahwa kita cenderung memeluk keyakinan yang memberikan rasa aman. Namun, tugas seorang pemikir kritis adalah melampaui kebutuhan emosional tersebut demi kejujuran rasional. Tak jarang pula muncul argumentum ad antiquitatem, yaitu klaim bahwa sesuatu itu benar karena sudah diyakini sejak zaman dahulu kala atau merupakan tradisi yang sudah tua. Agama ini sudah ada selama ribuan tahun, tidak mungkin bertahan selama itu jika isinya bohong. Padahal, usia sebuah keyakinan hanyalah indikator dari ketahanan budaya atau efektivitas sistem transmisi sosialnya, bukan indikator kebenaran faktualnya. Banyak praktik kuno seperti pengobatan dengan merkuri atau perbudakan yang bertahan selama ribuan tahun. Namun kita sekarang tahu bahwa hal-hal tersebut salah dan tidak etis. Kebenaran tidak memiliki tanggal kedaluarsa, tetapi kesalahan yang dilakukan secara turun-temurun tetaplah sebuah kesalahan. Kita harus menilai sebuah gagasan berdasarkan relevansi dan bukti yang dimilikinya saat ini, bukan berdasarkan berapa banyak debu sejarah yang menempel padanya. Selanjutnya kita harus membicarakan salah satu taktik yang paling sering muncul dalam perdebatan, yaitu straw man fallacy atau argumen manusia jerami. Ini terjadi ketika seseorang tidak menyerang posisi lawan yang sebenarnya, melainkan membuat versi karikatur yang lemah, konyol, dan mudah diruntuhkan dari argumen tersebut, lalu merasa telah memenangkan debat. Dalam konteks ini, seringkali klaim kaum skeptis atau ateis disederhanakan menjadi, "Oh, jadi kamu percaya bahwa alam semesta ini muncul begitu saja secara ajaib dari ketiadaan? Atau kamu percaya manusia itu cuma keturunan kera yang kebetulan?" Secara ilmiah, tidak ada fisikawan atau ahli biologi yang membuat klaim sesederhana itu. Teori Big Bang dan evolusi adalah kerangka kerja kompleks yang didasarkan pada data matematis dan fosil yang sangat mendalam, bukan kebetulan yang terjadi dalam semalam. Menyerang versi yang sudah didistorsi ini adalah cara untuk menghindari inti masalah yang sebenarnya. Cara membantahnya adalah dengan mengoreksi miskonsepsi tersebut sejak awal. Jelaskan bahwa posisi kita bukanlah percaya pada ketiadaan, melainkan mengikuti bukti kemanapun ia mengarah, dan mintalah lawan bicara untuk mendefinisikan posisi kita dengan benar sebelum mereka mencoba meruntuhkannya. Beriringan dengan itu, kita sering menemui ad hominem,
sebuah serangan yang diarahkan pada pribadi lawan bicara, bukan pada argumennya. Ketika argumen logis mengenai ketuhanan sulit dipatahkan, fokus pembicaraan seringkali bergeser menjadi "kamu tidak percaya karena kamu ingin bebas berbuat dosa", atau "kamu hanya sedang marah kepada Tuhan karena doa-doamu tidak dikabulkan". Ini adalah upaya pengalihan isu yang sangat licin. Faktanya, karakter moral atau kondisi emosional seseorang sama sekali tidak relevan dengan kebenaran objektif dari sebuah pernyataan. Seseorang bisa saja menjadi orang yang sangat jahat, namun pernyataannya bahwa 2 plus 2 sama dengan 4 tetaplah benar secara matematis. Begitu pula sebaliknya. Untuk menanggapi ini, kita harus tetap tenang dan mengembalikan diskusi ke jalur intelektual dengan menyatakan bahwa motif personal kita tidak ada hubungannya dengan validitas data yang sedang kita diskusikan. Ada juga pola pikir yang cukup provokatif yang dikenal sebagai slippery slope atau lereng licin. Ini adalah argumen yang menyatakan bahwa jika kita menerima satu langkah kecil, seperti tidak lagi meyakini agama, maka hal itu secara tak terelakkan akan membawa kita pada kehancuran moral yang total dan kolapsnya peradaban. Jika orang tidak lagi takut pada Tuhan, maka mereka akan saling membunuh, mencuri, dan masyarakat akan kacau balau. Argumen ini didasarkan pada ketakutan, bukan pada data sosiologis. Jika kita melihat data dari negara-negara yang paling sekuler atau memiliki tingkat kepercayaan agama terendah di dunia, seperti di Skandinavia, kita justru menemukan tingkat kejahatan yang sangat rendah, tingkat kesejahteraan yang tinggi, dan stabilitas sosial yang luar biasa. Moralitas manusia tidak memerlukan jangkar supranatural untuk berfungsi. Ia adalah produk evolusi sosial yang memungkinkan kita bertahan hidup dalam kelompok. Membantah lereng licin ini cukup dengan menunjukkan bukti empiris bahwa masyarakat bisa tetap fungsional dan bahkan lebih maju tanpa harus mengandalkan rasa takut pada hukuman metafisika. Terkadang, argumen ketuhanan juga menggunakan apa yang disebut sebagai appeal to complexity atau argumen dari kerumitan. Lihatlah betapa rumitnya struktur mata manusia atau sistem DNA. Tidak mungkin ini tidak dirancang oleh kecerdasan. Ini adalah varian dari God of the Gaps yang dibungkus dengan kekaguman pada biologi. Kesalahannya terletak pada asumsi bahwa karena sesuatu terlihat rumit bagi kita saat ini, maka penjelasan satu-satunya adalah intervensi cerdas. Padahal, biologi evolusioner telah menunjukkan bagaimana kerumitan luar biasa bisa muncul dari langkah-langkah kecil yang sederhana selama jutaan tahun melalui seleksi alam. Kerumitan bukanlah bukti adanya desainer. Ia seringkali justru menunjukkan proses trial and error alamiah yang meninggalkan banyak produk gagal atau desain yang tidak efisien, hal yang justru tidak masuk akal jika kita mengasumsikan adanya desainer yang maha sempurna. Kita juga perlu waspada terhadap cherry picking atau pengumpulan bukti yang tebang pilih. Ini sering terjadi dalam klaim-klaim mengenai mujizat atau keajaiban doa. Seseorang akan menonjolkan satu kasus di mana pasien sembuh secara tidak terduga dan mengaitkannya dengan kekuatan doa. Namun pada saat yang sama, mereka mengabaikan ribuan kasus lain di mana orang-orang dengan doa yang sama kuatnya tetap tidak sembuh. Dalam sains, data yang tidak mendukung hipotesis harus diperhitungkan dengan bobot yang sama dengan data yang mendukungnya. Mengabaikan data negatif hanya untuk memperkuat narasi yang kita sukai adalah bentuk bias konfirmasi yang sangat nyata. Untuk membantahnya, kita perlu menyajikan statistik secara keseluruhan dan bertanya, jika doa memang memiliki efek nyata, mengapa ia tidak bekerja secara konsisten di bawah pengamatan medis yang objektif dan terkontrol? Lalu ada non sequitur, yang berarti tidak nyambung. Ini adalah kesalahan logika di mana kesimpulan yang diambil tidak mengikuti premisnya. Contohnya, alam semesta ini sangat indah dan harmonis. Oleh karena itu, agama saya adalah agama yang paling benar. Meskipun kita setuju bahwa alam semesta ini indah, keindahan tersebut tidak secara otomatis memvalidasi klaim-klaim teologi spesifik dari satu agama tertentu. Ada lompatan jauh dari kekaguman pada alam menuju kebenaran doktrin tertentu. Menghadapi ini, kita harus menunjukkan bahwa ada ribuan interpretasi berbeda atas keindahan alam tersebut, dan keindahan itu sendiri bersifat subjektif, bukan sebuah bukti hukum formal bagi sebuah keyakinan.
Kemudian, ada yang disebut argumentum ad baculum, atau argumen dengan ancaman. Ini bukan lagi soal logika, tapi soal paksaan. Jika kamu tidak percaya, kamu akan dihukum di akhirat. Secara teknis, ini bukanlah argumen untuk membuktikan kebenaran sebuah klaim, melainkan upaya untuk memaksa orang menerima klaim tersebut karena takut akan konsekuensinya. Ancaman tidak menambah nilai kebenaran pada sebuah ide. Jika saya mengancam akan memukul Anda jika Anda tidak setuju bahwa langit itu berwarna hijau, ancaman saya tidak mengubah fakta bahwa langit itu biru. Membantah ini membutuhkan ketegasan intelektual untuk menyatakan bahwa ancaman bukanlah bukti, dan kebenaran yang sejati tidak memerlukan paksaan atau ketakutan untuk diterima oleh akal sehat. Mari kita geser sedikit fokus kita ke sebuah kecenderungan psikologis yang sangat kuat, yaitu teleological fallacy atau kesalahan berpikir teleologis. Ini adalah bias di mana manusia cenderung melihat tujuan atau maksud di balik setiap fenomena alam, seolah-olah alam semesta ini dirancang khusus untuk kita. Kita sering mendengar argumen seperti, lihatlah bagaimana matahari terbit setiap pagi untuk memberi kita energi, atau bagaimana buah-buahan diciptakan dengan rasa manis agar kita bisa menikmatinya. Secara evolusioner, otak kita memang dilatih untuk mencari pola dan tujuan demi bertahan hidup. Misalnya, jika ada semak-semak bergoyang, kita berasumsi ada predator yang bermaksud menerkam kita. Namun, menerapkan pola pikir ini pada skala kosmis adalah sebuah kekeliruan. Matahari tidak terbit untuk kita. Ia adalah bola gas raksasa yang mengalami fusi nuklir karena hukum gravitasi, dan kita berevolusi untuk memanfaatkan energinya. Cara membantah pola pikir ini adalah dengan membalik logikanya. Kita ada karena kondisi alam semesta memungkinkan kita untuk ada, bukan alam semesta ada karena ia ingin kita ada di sini. Hal ini berkaitan erat dengan apa yang sering disebut sebagai fine-tuning argument atau argumen penyetelan halus. Para penganut paham ketuhanan sering berargumen bahwa konstanta fisik alam semesta, seperti kekuatan gravitasi atau kecepatan cahaya, sangat presisi, sehingga jika berubah sedikit saja, kehidupan tidak akan mungkin terjadi. Mereka menyimpulkan pasti ada penyetel di baliknya, namun skeptisisme menawarkan perspektif yang lebih tajam melalui metafora genangan air dari Douglas Adams. Bayangkan sebuah genangan air di lubang jalan yang berpikir, wah, lubang ini pas sekali dengan bentukku. Pasti lubang ini memang diciptakan khusus untukku. Padahal, air itulah yang menyesuaikan diri dengan bentuk lubang. Begitu pula manusia, kita adalah pihak yang menyesuaikan diri dengan hukum fisika yang ada. Selain itu, argumen penyetelan halus mengabaikan fakta bahwa sebagian besar alam semesta sebenarnya sangat tidak ramah bagi kehidupan, penuh dengan radiasi mematikan, ruang hampa udara, dan suhu ekstrim. Jika alam semesta ini disetel, maka tampaknya ia disetel untuk menciptakan lubang hitam atau ruang hampa, bukan untuk manusia. Selanjutnya, kita sering menjumpai taktik bertahan yang dikenal sebagai no true Scotsman atau sesat pikir bukan orang Skotlandia sejati. Ini biasanya muncul ketika ada kritik terhadap perilaku negatif yang dilakukan oleh penganut agama tertentu atau sejarah kelam sebuah institusi agama. Ketika kita menunjukkan bahwa ada kekerasan yang dilakukan atas nama agama, tanggapan yang sering muncul adalah, oh, mereka bukan penganut agama yang sejati, karena agama yang sejati itu damai. Ini adalah cara curang untuk melindungi sebuah ideologi dari kritik dengan terus-menerus mengubah definisi penganut sejati sesuai kebutuhan. Secara logika, ini tidak valid, karena penganut sejati menjadi sebuah standar yang tidak bisa didefinisikan secara objektif. Cara membantahnya adalah dengan menekankan bahwa kita harus menilai sebuah sistem berdasarkan teks, sejarah, dan dampak nyatanya di lapangan, bukan berdasarkan versi ideal yang hanya ada di kepala para pembelanya untuk menghindari tanggung jawab moral. Ada juga sebuah fenomena menarik yang disebut Texas Sharpshooter Fallacy atau sesat pikir penembak jitu dari Texas. Nama ini berasal dari cerita seorang pria yang menembakkan peluru ke dinding gudang, lalu baru menggambar lingkaran target di sekitar lubang peluru tersebut agar seolah-olah dia adalah penembak yang akurat. Dalam diskursus agama, ini sering terjadi ketika orang mencari-cari klaim sains dalam kitab suci kuno. Mereka mengambil sebuah ayat yang sangat samar atau puitis, lalu mencocok-cocokkannya dengan penemuan sains modern yang baru ditemukan ribuan tahun kemudian. Lihat, ayat ini membicarakan tentang ekspansi alam semesta. Padahal, sebelum penemuan sains itu ada, tidak ada satupun orang yang menafsirkan ayat tersebut seperti itu.
Ini adalah bentuk pencarian pola pasca kejadian. Untuk mematahkan ini, kita cukup bertanya, jika kitab tersebut memang mengandung pengetahuan sains tingkat tinggi, mengapa tidak ada satupun penemuan sains baru yang dihasilkan dari membaca kitab tersebut sebelum sains menemukannya terlebih dahulu? Jika ia hanya bisa dikonfirmasi setelah sains memberikan jawabannya, maka klaim tersebut tidak memiliki nilai prediktif sama sekali. Kemudian, kita perlu menyentuh appeal to ignorance yang lebih spesifik, yaitu pengalihan beban pembuktian dengan menggunakan analogi yang salah. Seringkali dikatakan, kamu tidak bisa melihat cinta, tapi kamu percaya cinta itu ada. Jadi, mengapa kamu butuh bukti visual untuk Tuhan? Ini adalah perbandingan apel dan jeruk yang sangat menyesatkan. Cinta bukanlah entitas supranatural yang menciptakan alam semesta. Cinta adalah fenomena neurokimia di otak manusia yang bisa diukur melalui pemindaian MRI, observasi perilaku, dan pelepasan hormon seperti oksitosin. Cinta memiliki manifestasi fisik yang nyata dan dapat diuji secara empiris. Menyamakan emosi manusia yang sudah terbukti secara biologis dengan keberadaan pencipta kosmis adalah lompatan kategori yang tidak berdasar. Cara membantahnya adalah dengan menuntut konsistensi. Jika kita menggunakan standar percaya tanpa bukti untuk Tuhan, maka kita juga harus menerima keberadaan peri, unicorn, dan ribuan dewa lain yang pernah ada dalam sejarah manusia tanpa boleh mempertanyakannya. Beranjak dari sana, kita masuk ke salah satu labirin etika yang paling sering membingungkan dalam diskusi ketuhanan, yaitu dilema Euthyphro. Meskipun ini berasal dari filsafat kuno, relevansinya dalam membedah logika moralitas agama sangatlah besar. Pertanyaannya sederhana namun mematikan. Apakah sesuatu itu baik karena Tuhan memerintahkannya, atau Tuhan memerintahkannya karena sesuatu itu memang pada dasarnya baik? Jika kita memilih jawaban pertama, bahwa kebaikan adalah apapun yang dikatakan Tuhan, maka moralitas menjadi sesuatu yang arbitrer atau semena-mena. Jika besok Tuhan memerintahkan pembunuhan, maka pembunuhan itu menjadi baik. Namun jika kita memilih jawaban kedua, bahwa Tuhan memerintahkan sesuatu karena hal itu memang sudah baik secara objektif, maka ada standar kebenaran dan moralitas yang berdiri secara mandiri di atas Tuhan. Ini berarti Tuhan bukanlah sumber moralitas, melainkan hanya kurir dari standar moralitas yang sudah ada. Menghadapi ini, banyak penganut agama terjebak dalam penalaran melingkar untuk menghindar. Namun secara logis, dilema ini meruntuhkan klaim bahwa moralitas hanya bisa ada jika ada Tuhan. Masih dalam ranah moralitas, kita sering menjumpai moral superiority bias. Ini adalah asumsi bahwa seseorang yang beragama secara otomatis memiliki kompas moral yang lebih baik daripada mereka yang tidak. Data sosiologis seringkali menunjukkan hal yang berbeda. Empati, kerjasama, dan keadilan adalah sifat-sifat yang muncul dari evolusi biologis kita sebagai makhluk sosial. Kita tidak butuh instruksi dari langit untuk tahu bahwa menyakiti orang lain itu buruk bagi kelangsungan kelompok. Cara membantah bias ini adalah dengan menunjukkan bahwa banyak tindakan paling tidak manusiawi dalam sejarah justru dilakukan oleh mereka yang merasa memiliki mandat dari Tuhan. Kita harus menekankan bahwa integritas moral diukur dari tindakan nyata dan dampaknya terhadap sesama, bukan dari label teologis yang disandang seseorang. Justru, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pahala surga atau takut pada siksa neraka bisa dianggap sebagai bentuk moralitas yang lebih murni dan tulus. Kesalahan berpikir selanjutnya yang sering muncul adalah argument from personal incredulity atau argumen dari ketidakpercayaan pribadi. Ini terjadi ketika seseorang berkata, saya tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin kesadaran manusia yang begitu kompleks ini muncul hanya dari reaksi kimia di otak. Jadi pasti ada ruh atau ciptaan Tuhan di sana. Di sini, batas imajinasi seseorang dijadikan sebagai batas realitas objektif. Padahal, hanya karena seseorang tidak memahami mekanisme sesuatu, seperti neuroscience atau biologi molekuler, bukan berarti penjelasan supranatural adalah jawabannya. Ketidakmampuan kita untuk memahami sesuatu hanyalah cerminan dari keterbatasan pengetahuan kita saat ini, bukan bukti adanya keajaiban. Cara mematahkannya adalah dengan bersikap rendah hati secara intelektual, mengakui bahwa saya tidak tahu adalah titik awal sains, sementara pasti Tuhan adalah titik henti yang mematikan rasa ingin tahu dan penyelidikan lebih lanjut. Kita juga perlu membedah confusion of possibility with probability. Seringkali, dalam upaya membela klaim agama, seseorang akan berkata,
Kan tidak ada yang bisa membuktikan 100% bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi, ada kemungkinan dia ada. Secara logis, pernyataan ini benar. Ada kemungkinan. Namun, mungkin tidak sama dengan mungkin besar atau pasti. Ada kemungkinan ada tekoteh yang mengorbit matahari di antara bumi dan Mars, seperti analogi Russell's teapot. Tapi kemungkinan itu sangat kecil sehingga secara praktis kita bisa mengabaikannya sampai ada bukti yang mendukung. Dalam statistik, kita harus membedakan antara sesuatu yang secara logis mungkin, logically possible, dan sesuatu yang secara faktual mungkin terjadi, probabilistic. Klaim-klaim supranatural seringkali berada di wilayah kemungkinan yang sangat jauh di ujung spektrum, namun diperlakukan seolah-olah memiliki probabilitas 50/50 dengan penjelasan naturalistik. Bantahannya adalah dengan menuntut bukti yang sebanding dengan besarnya klaim tersebut. Klaim yang luar biasa membutuhkan bukti yang juga luar biasa. Kemudian ada generic fallacy, sebuah kesalahan di mana seseorang menilai kebenaran sebuah pernyataan berdasarkan asal-usulnya, bukan berdasarkan isinya. Dalam konteks agama, ini sering muncul dalam bentuk kamu tidak percaya Tuhan karena kamu dibesarkan di lingkungan yang sekuler atau karena kamu terlalu banyak membaca buku filsafat barat. Sebaliknya, banyak orang percaya pada agama tertentu hanya karena mereka lahir di keluarga dan geografis yang memeluk agama tersebut. Namun, asal-usul mengapa seseorang mempercayai sesuatu tidak ada hubungannya dengan apakah sesuatu itu benar secara faktual. Jika seorang anak di India percaya pada Dewa Shiva dan anak di Arab percaya pada Allah, keduanya kemungkinan besar percaya karena faktor geografis, bukan karena salah satu dari mereka telah melakukan riset objektif. Untuk membantah ini, kita harus fokus pada validitas klaim itu sendiri. Sekarang, di sini, tanpa memperdulikan sejarah pribadi atau psikologis di baliknya. Terkadang kita juga berhadapan dengan burden of proof shifting yang sangat halus melalui penggunaan terminologi iman. Ketika semua argumen logis mulai menemui jalan buntu, seringkali kartu terakhir yang dikeluarkan adalah, pada akhirnya, ini adalah masalah iman, dan kamu tidak bisa menggunakan logika untuk memahaminya. Ini adalah manuver untuk mengeluarkan klaim agama dari arena diskusi rasional. Namun, jika iman didefinisikan sebagai percaya tanpa bukti, atau bahkan percaya meskipun ada bukti yang berlawanan, maka iman bukanlah sebuah alat untuk menemukan kebenaran. Iman bisa digunakan untuk membenarkan apa saja. Seseorang bisa memiliki iman bahwa bumi itu datar, atau iman bahwa menyakiti orang lain itu benar. Jika iman bisa membawa Anda pada kesimpulan yang benar sekaligus kesimpulan yang salah, maka iman bukanlah metode yang reliable untuk mengetahui realitas. Cara membantahnya adalah dengan menegaskan bahwa jika kita peduli pada kebenaran, kita harus menggunakan alat yang bisa membedakan antara kenyataan dan khayalan. Dan alat itu adalah logika dan bukti empiris, bukan sekedar keyakinan yang dipaksakan. Lalu ada yang disebut survivorship bias dalam klaim-klaim keajaiban atau mujizat. Kita sering mendengar cerita tentang seseorang yang selamat dari kecelakaan maut dan menganggapnya sebagai perlindungan Tuhan. Namun, kita jarang atau tidak pernah mendengar testimoni dari mereka yang tidak selamat. Ribuan orang meninggal dalam bencana alam yang sama, namun satu orang yang selamat dianggap sebagai bukti kasih sayang ilahi. Secara statistik, ini adalah distorsi data. Jika kita hanya melihat pada mereka yang bertahan hidup, kita kehilangan gambaran besar tentang probabilitas yang sebenarnya. Jika Tuhan dianggap bertanggung jawab atas satu orang yang selamat, apakah Ia juga bertanggung jawab atas ribuan lainnya yang tewas? Bantahan logisnya adalah dengan menyajikan data secara utuh dan menunjukkan bahwa kejadian-kejadian luar biasa ini adalah anomali statistik yang pasti terjadi dalam populasi yang besar, bukan campur tangan selektif dari kekuatan supranatural. Kita sering melihat upaya untuk menyelamatkan konsep ketuhanan dengan mengubah-ubah definisi kata di tengah argumen, yang secara teknis disebut sebagai equivocation atau equivokasi. Ini adalah salah satu bentuk ketidaktelatenan intelektual yang paling sering kita temui dalam diskusi populer. Seseorang mungkin memulai argumen dengan Tuhan sebagai sosok pencipta yang personal dan memiliki kehendak. Tapi ketika ditekan dengan logika sains atau masalah kejahatan di dunia, mereka tiba-tiba bergeser dan berkata,
Tuhan itu sebenarnya adalah energi yang mengikat alam semesta, atau Tuhan adalah prinsip cinta itu sendiri. Masalahnya, energi dalam fisika memiliki definisi yang sangat spesifik, terukur, dan tidak memiliki kesadaran atau moralitas. Dengan menyamakan Tuhan dengan energi, orang tersebut mencoba mencuri otoritas sains untuk mendukung klaim metafisika mereka yang tidak terbukti. Ini adalah sebuah pengaburan makna. Jika Tuhan hanyalah energi, maka kita tidak butuh lagi kata Tuhan yang syarat dengan beban teologis, kita cukup menyebutnya energi. Dan energi tidak peduli apakah Anda berdoa, melakukan ritual, atau melanggar aturan moral tertentu. Cara membantahnya adalah dengan menuntut definisi yang konsisten dari awal hingga akhir diskusi. Jika definisi berubah, maka seluruh argumen sebelumnya menjadi tidak relevan, karena objek yang dibicarakan sudah berganti rupa. Lalu mari kita bedah argumen yang sangat terkenal dan sering dianggap sebagai asuransi bagi para penganut agama, yaitu Pascal's wager atau taruhan Pascal. Intinya adalah sebuah kalkulasi pragmatis. Lebih aman percaya pada Tuhan karena jika Dia ada, Anda mendapatkan kebahagiaan kekal di surga. Dan jika tidak ada, Anda tidak rugi apa-apa. Sebaliknya, jika Anda tidak percaya dan Tuhan ternyata ada, Anda akan menderita selamanya di neraka. Secara logis, taruhan ini adalah sebuah false dichotomy atau dikotomi palsu yang sangat parah. Ia mengasumsikan hanya ada dua pilihan, Tuhan tertentu, biasanya Tuhan Abrahamik, atau tidak ada Tuhan sama sekali. Padahal sepanjang sejarah, manusia telah menyembah ribuan dewa yang berbeda dengan syarat-syarat keselamatan yang saling bertentangan. Bagaimana jika Anda memilih Tuhan yang salah? Bagaimana jika Tuhan yang sebenarnya adalah dewa yang hanya menyukai orang-orang yang jujur secara intelektual dan justru menghukum mereka yang percaya hanya karena motivasi cari aman atau ketakutan? Selain itu, iman yang didasarkan pada perhitungan untung rugi seperti ini bukanlah iman yang tulus, melainkan bentuk manipulasi emosional. Secara logis, taruhan ini tidak sedikit pun membuktikan keberadaan Tuhan. Ia hanya mencoba meyakinkan orang untuk berpura-pura percaya demi menghindari resiko yang tidak terbukti. Berlanjut ke fenomena klaim mukjizat, kita sering berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kegagalan dalam memahami probabilitas atau argument from miracles. Di sini, kita bisa meminjam pemikiran David Hume yang sangat tajam dan masih relevan hingga hari ini. Hume berpendapat bahwa tidak ada kesaksian manusia yang cukup kuat untuk membuktikan sebuah mukjizat, kecuali jika kesaksian tersebut sedemikian rupa, sehingga jika ia salah, maka itu akan lebih mustahil daripada mukjizat itu sendiri. Dalam bahasa sehari-hari, manakah yang lebih mungkin? Bahwa hukum alam yang sudah teruji triliunan kali tiba-tiba berhenti berfungsi demi satu orang atau satu kejadian, atau bahwa manusia yang bersaksi tersebut sedang mengalami kesalahan persepsi, berhalusinasi, salah paham, atau bahkan sengaja berbohong. Data sejarah menunjukkan bahwa manusia sangat rentan terhadap bias konfirmasi dan penipuan massal. Jadi, secara logis, penjelasan yang paling mungkin untuk setiap klaim mukjizat selalu terletak pada keterbatasan atau kesalahan manusiawi, bukan pada intervensi supranatural yang melanggar hukum fisika. Ada juga sebuah kesalahan logika yang sangat halus, namun sering digunakan untuk membangun argumen kosmologis tentang sebab pertama, yaitu fallacy of composition. Ini adalah asumsi keliru bahwa apa yang benar bagi bagian-bagian kecil harus benar juga bagi keseluruhannya. Argumennya biasanya berbunyi, karena setiap benda di dalam alam semesta memiliki pencipta atau penyebab, maka alam semesta sebagai satu kesatuan juga harus memiliki pencipta. Ini adalah lompatan logika yang cacat secara struktural. Sebagai ilustrasi sederhana, meskipun setiap pemain dalam sebuah tim sepak bola memiliki ibu, itu tidak berarti bahwa tim sepak bola tersebut secara kolektif memiliki satu ibu yang melahirkannya. Karakteristik individu tidak secara otomatis berpindah ke sistem secara keseluruhan. Alam semesta mungkin memiliki hukum-hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum-hukum yang berlaku pada objek-objek kecil di dalamnya. Mengasumsikan bahwa seluruh kosmos harus patuh pada aturan kausalitas yang sama dengan meja, kursi, atau jam tangan adalah sebuah simplifikasi yang tidak memiliki dasar logika yang kuat maupun bukti ilmiah yang memadai. Lalu, kita harus menyentuh ontological argument, sebuah upaya klasik untuk membuktikan Tuhan hanya melalui permainan kata-kata dan definisi abstrak.
Santo Anselmus atau René Descartes mencoba berargumen bahwa Tuhan, menurut definisinya, adalah entitas paling sempurna yang bisa difikirkan. Karena keberadaan di dunia nyata dianggap lebih sempurna daripada sekadar keberadaan di dalam pikiran, maka Tuhan harus ada di dunia nyata, agar ia tetap menjadi yang paling sempurna. Immanuel Kant memberikan bantahan telak terhadap hal ini dengan menyatakan bahwa keberadaan bukanlah sebuah predikat. Anda tidak bisa menambahkan eksistensi ke dalam definisi sesuatu untuk membuatnya menjadi nyata di luar pikiran Anda. Saya bisa saja mendefinisikan dolar sempurna sebagai dolar yang paling hebat yang pernah ada. Dan salah satu sifat kehebatannya adalah ia harus ada di dompet saya sekarang. Namun sekuat apapun definisi saya, hal itu tidak akan secara ajaib memunculkan uang di dompet saya. Logika hanya bisa menguji konsistensi internal dari sebuah konsep, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk memanifestasikan sesuatu ke dalam realitas objektif tanpa adanya bukti empiris yang mendukungnya. Kita beralih ke sebuah bentuk pertahanan argumen yang jauh lebih canggih namun tetap memiliki lubang logika yang menganga, yaitu presuppositionalism atau presuposisionalisme. Dalam debat-debat teologis tingkat tinggi, seringkali muncul klaim bahwa logika, moralitas, dan sains itu sendiri tidak mungkin ada tanpa adanya Tuhan sebagai fondasinya. Mereka berargumen bahwa untuk bisa berpikir logis, kamu harus mengasumsikan adanya Tuhan terlebih dahulu. Ini adalah upaya untuk menyandara seluruh instrumen berpikir manusia dan menjadikannya milik satu sistem kepercayaan tertentu. Dari sudut pandang logika formal, ini adalah bentuk lain dari circular reasoning yang sangat raksasa. Mereka memulai dengan kesimpulan bahwa Tuhan itu ada, lalu menggunakan kesimpulan itu untuk memvalidasi alat yang digunakan untuk mencapai kesimpulan tersebut. Secara data, logika adalah hukum identitas dan non-kontradiksi yang merupakan sifat dasar dari realitas yang konsisten. Kita tidak butuh entitas supranatural untuk mengakui bahwa A sama dengan A. Mengklaim hak milik atas logika adalah taktik retoris untuk membungkam skeptisisme, bukan sebuah pembuktian faktual. Hal ini membawa kita pada salah satu tantangan logika tertua yang dihadapi oleh konsep Tuhan yang maha kuasa dan maha baik, yaitu the problem of evil atau masalah kejahatan, yang sering dirumuskan melalui paradoks Epicurus. Logikanya sangat tajam. Jika Tuhan ingin mencegah kejahatan tapi tidak mampu, maka ia tidak maha kuasa. Jika ia mampu tapi tidak ingin, maka ia tidak maha baik. Jika ia mampu dan ingin, lalu dari mana datangnya kejahatan? Dan jika ia tidak mampu maupun tidak ingin, lalu mengapa menyebutnya Tuhan? Seringkali pemeluk agama mencoba membantahnya dengan argumen kehendak bebas atau free will. Namun argumen kehendak bebas ini pun mengandung cacat logika. Jika Tuhan sudah tahu segalanya sejak awal, maha tahu, maka masa depan sudah tertulis dan kehendak bebas manusia hanyalah ilusi. Jika manusia benar-benar memiliki kehendak bebas yang tidak bisa diprediksi, maka Tuhan tidak maha tahu. Mencoba mempertahankan sifat-sifat yang saling bertentangan secara logis ini adalah bentuk disonansi kognitif yang dipaksakan. Selain itu, ada fenomena yang disebut divine hiddenness atau ketersembunyian ilahi. Argumennya adalah, jika memang ada Tuhan yang ingin disembah dan dicintai oleh ciptaannya agar mereka selamat, maka seharusnya keberadaannya bersifat jelas, gamblang, dan tidak ambigu bagi semua orang yang memiliki akal sehat dan niat baik. Namun, kenyataannya, jutaan orang yang jujur secara intelektual mencari tanda tersebut namun tidak menemukannya. Keberadaan keraguan yang masuk akal, reasonable non-belief, menjadi bukti kuat secara induktif bahwa entitas yang digambarkan tersebut kemungkinan besar memang tidak ada. Klaim bahwa Tuhan sengaja bersembunyi untuk menguji iman adalah sebuah rasionalisasi post hoc yang tidak bisa diuji kebenarannya. Secara logis, sebuah ujian yang mempertaruhkan keselamatan kekal, namun instruksi dan keberadaan pengujinya disamarkan sedemikian rupa, lebih mirip dengan jebakan daripada bentuk kasih sayang. Kita juga sering menemui penggunaan subjective experience atau pengalaman subjektif sebagai bukti final. Saya merasa Tuhan hadir dalam hidup saya, atau saya merasakan kedamaian saat beribadah. Secara psikologis, perasaan ini sangat nyata bagi individu tersebut, dan kita tidak perlu meragukan kejujuran mereka dalam merasakannya. Namun, secara logika, perasaan subjektif bukanlah bukti untuk klaim objektif tentang realitas eksternal. Otak manusia sangat mahir memproduksi perasaan euforia, kedamaian, atau bahkan halusinasi melalui stimulasi kimiawi, meditasi, atau pengaruh lingkungan sosial yang intens.
Masalahnya, penganut agama yang berbeda merasakan perasaan yang sama kuatnya untuk dewa yang berbeda dan ajaran yang saling bertentangan. Jika perasaan subjektif adalah standar kebenaran, maka semua agama yang saling bertentangan itu harus dianggap benar secara bersamaan, yang secara logika adalah mustahil. Cara membantahnya adalah dengan menunjukkan bahwa mekanisme neurologis di balik pengalaman spiritual dapat dijelaskan melalui sains saraf tanpa perlu melibatkan entitas luar. Tak jarang pula, diskusi terjebak dalam ambiguity fallacy. Ini terjadi ketika kata-kata seperti kebenaran, makna, atau bukti digunakan dengan arti yang berbeda-beda dalam satu argumen. Misalnya, ketika sains berbicara tentang bukti, yang dimaksud adalah data empiris yang dapat direplikasi. Namun, ketika argumen agama menggunakan kata bukti, mereka seringkali merujuk pada perasaan di hati atau kesaksian kitab suci. Menggunakan kata yang sama untuk konsep yang berbeda secara fundamental adalah cara untuk menciptakan ilusi kepastian intelektual. Kita harus sangat jeli dalam membedah setiap terminologi yang digunakan agar tidak terjebak dalam permainan semantik yang hanya bertujuan untuk mengaburkan fakta bahwa tidak ada bukti keras yang bisa disodorkan ke meja diskusi. Selanjutnya, mari kita perhatikan pola argument from prophecy atau argumen dari nubuat. Sering diklaim bahwa naskah suci mengandung prediksi masa depan yang akurat. Namun, jika kita membedah data-datanya, nubuat tersebut biasanya memenuhi 3 kriteria yang membuatnya tidak valid secara logis. Nubuatnya terlalu samar sehingga bisa ditafsirkan apa saja, seperti ramalan zodiak. Nubuatnya ditulis setelah kejadiannya terjadi, vaticinium ex eventu, atau kejadian yang dianggap sebagai pemenuhan nubuat tersebut dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang mengetahui nubuat itu agar terlihat akurat. Sebuah prediksi yang benar-benar kuat secara logika haruslah spesifik, tidak ambigu, memiliki waktu yang jelas, dan tidak mungkin terjadi melalui kebetulan atau rekayasa manusia. Hingga saat ini, tidak ada satupun nubuat agama yang memenuhi standar ketat metodologi ilmiah maupun logika prediktif. Melanjutkan penelusuran kita, ada satu narasi yang sering dilemparkan sebagai upaya untuk menyeimbangkan posisi antara sains dan iman, yaitu false equivalence atau ekuivalensi palsu. Sering kita dengar argumen seperti ini. Sains juga butuh iman, ilmuwan beriman bahwa hukum fisika tidak akan berubah besok. Jadi apa bedanya dengan iman saya kepada Tuhan? Ini adalah distorsi makna yang sangat halus. Iman dalam sains, jika kita mau menyebutnya demikian, sebenarnya adalah kepercayaan yang didasarkan pada induksi data yang telah teruji triliunan kali dan konsisten setiap saat. Jika hukum gravitasi tiba-tiba berubah besok, sains akan mengakui kesalahannya, membuang teori lama, dan mencari penjelasan baru. Sebaliknya, iman dalam agama seringkali menuntut penerimaan tanpa syarat terhadap dogma yang tidak boleh dipertanyakan, bahkan jika ada bukti yang berlawanan. Menyamakan metodologi ilmiah yang skeptis dan berlandaskan bukti dengan keyakinan buta adalah sebuah kegagalan dalam memahami cara kerja pengetahuan. Sains adalah proses mencari jawaban, sementara agama seringkali mengklaim sudah memegang jawaban tersebut sejak awal. Hal ini membawa kita pada tantangan logika yang sangat nyata namun sering diabaikan, yaitu argument from inconsistent revelations, atau argumen dari wahyu yang saling bertentangan. Jika kita melihat data antropologis, manusia telah mengklaim menerima ribuan wahyu dari ribuan dewa yang berbeda. Masalah logisnya adalah klaim-klaim ini seringkali bersifat eksklusif. Agama A mengatakan hanya jalannya yang benar, sementara agama B mengatakan hal yang sama, dan keduanya saling mengutuk satu sama lain. Secara matematis dan logis, jika ada ribuan klaim yang saling bertentangan, probabilitas bahwa salah satu dari mereka benar sangatlah kecil, dan probabilitas bahwa semuanya salah jauh lebih besar. Tanpa adanya kriteria pembuktian eksternal yang objektif, tidak ada cara logis untuk menentukan mana wahyu yang asli dan mana yang buatan manusia. Mengandalkan perasaan atau sejarah keluarga untuk memilih salah satu di antaranya hanyalah bentuk dari bias geografis yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita juga sering melihat penggunaan red herring atau pengalihan isu ketika argumen mengenai keberadaan Tuhan mulai terpojok oleh data sejarah atau sains.
Seseorang mungkin akan tiba-tiba berkata, tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh rezim ateis seperti Stalin atau Mao. Mereka membunuh jutaan orang. Secara logika, ini adalah pengalihan yang tidak relevan. Karakter moral atau tindakan buruk orang-orang yang tidak percaya Tuhan tidak sedikit pun membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ini adalah upaya untuk mengubah diskusi intelektual mengenai metafisika menjadi diskusi moralitas politik. Kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, baik beragama maupun tidak, harus dikutuk. Namun hal tersebut tidak mengubah status kebenaran dari klaim keberadaan entitas supranatural. Fokus diskusi seharusnya tetap pada bukti, bukan pada upaya mendiskreditkan kelompok tertentu melalui kesalahan masa lalu individu-individunya. Mari kita bedah lebih dalam mengenai argumen desain yang sangat klasik, yaitu analogi Paley's Watchmaker. William Paley berargumen bahwa jika kita menemukan jam tangan di sebuah lapangan, kita akan tahu bahwa itu dirancang karena kerumitannya. Maka, karena alam semesta lebih rumit dari jam tangan, ia pasti memiliki perancang. Namun, skeptisisme logis menunjukkan bahwa analogi ini mengandung false analogy. Jam tangan adalah objek yang kita ketahui melalui pengalaman bahwa ia dibuat oleh manusia. Kita bisa membandingkan antara jam tangan atau objek buatan dengan lapangan atau objek alami. Namun, kita tidak punya alam semesta lain yang tidak dirancang untuk dibandingkan dengan alam semesta kita. Selain itu, jika kerumitan menuntut adanya perancang, maka perancang yang mampu menciptakan alam semesta yang rumit haruslah jauh lebih rumit lagi. Berdasarkan logika Paley sendiri, sang perancang itu pun harus memiliki perancang dan begitu seterusnya hingga terjadi infinite regress atau kemunduran tanpa batas yang tidak menyelesaikan apa-apa. Terlebih lagi, jika kita benar-benar melihat desain di alam semesta dari sudut pandang data biologis, kita justru menemukan banyak sekali desain yang buruk atau poor design. Contohnya adalah saraf laring rekuren pada jerapah yang menempuh rute sangat panjang dan tidak efisien dari otak ke leher, hanya untuk kembali lagi ke pangkal tenggorokan. Atau fakta bahwa saluran pernafasan dan saluran pencernaan manusia bersilangan, yang menyebabkan ribuan orang meninggal karena tersedak setiap tahunnya. Jika alam semesta ini dirancang oleh kecerdasan yang maha sempurna, kesalahan-kesalahan desain yang konyol ini sangat sulit dijelaskan secara logis. Sebaliknya, melalui lensa evolusi, hal-hal ini sangat masuk akal sebagai sisa-sisa proses adaptasi yang tidak sempurna dan memakan waktu jutaan tahun. Cara membantah argumen desain adalah dengan menyajikan data mengenai ketidakefisienan alam ini sebagai bukti bahwa prosesnya adalah naturalistik, bukan hasil rancangan yang disengaja. Ada juga pola pikir yang disebut argument from aesthetics atau argumen dari keindahan. Lihatlah betapa indahnya matahari terbenam atau lukisan di sayap kupu-kupu. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Keindahan adalah pengalaman subjektif yang berakar pada biologi evolusioner. Otak kita berevolusi untuk menyukai pola-pola tertentu, warna-warna tertentu, atau lingkungan yang subur karena hal-hal tersebut berkaitan dengan kelangsungan hidup dan reproduksi. Apa yang kita anggap indah sebenarnya adalah sinyal saraf yang memberikan keuntungan adaptif bagi nenek moyang kita. Menganggap bahwa keindahan subjektif manusia adalah bukti adanya seniman kosmis adalah sebuah bentuk antroposentrisme. Menganggap bahwa seluruh alam semesta ini ada hanya untuk memuaskan selera visual spesies kita yang baru ada sekejap di panggung sejarah bumi. Selanjutnya, kita harus menghadapi moral argumen yang menyatakan bahwa tanpa Tuhan tidak akan ada moralitas yang objektif. Logika di balik argumen ini seringkali adalah jika tidak ada standar tertinggi, Tuhan, maka semua tindakan adalah relatif. Namun ini adalah sebuah kekeliruan dalam memahami sumber moralitas. Moralitas bisa dibangun secara objektif melalui prinsip-prinsip sekuler seperti well-being atau kesejahteraan dan minimalisasi penderitaan. Kita bisa sepakat secara logis bahwa rasa sakit itu buruk dan kerjasama itu baik tanpa perlu merujuk pada kitab suci. Justru, moralitas yang didasarkan pada perintah otoritas seringkali bersifat rapuh karena ia tidak mengajarkan mengapa sesuatu itu salah, melainkan hanya siapa yang melarangnya.
Data sejarah menunjukkan bahwa sistem moralitas manusia terus berevolusi menuju arah yang lebih inklusif dan humanis, justru seiring dengan meningkatnya pemikiran rasional dan sekuler. Melanjutkan eksplorasi kita ke wilayah yang lebih abstrak namun sangat krusial, kita perlu membicarakan tentang antroposentrisme yang seringkali menjadi akar dari banyak kesalahan berpikir dalam teologi. Ini adalah kecenderungan untuk menempatkan manusia sebagai pusat atau tujuan akhir dari seluruh keberadaan alam semesta. Dari data astronomi, kita tahu bahwa Bumi hanyalah satu planet kecil yang mengorbit satu bintang biasa di pinggiran sebuah galaksi dari miliaran galaksi lainnya. Namun, argumen agama seringkali mengasumsikan bahwa seluruh kosmos yang maha luas ini diciptakan hanya sebagai panggung bagi drama moralitas manusia. Secara logis, ini adalah sebuah disproporsi yang luar biasa. Jika alam semesta ini adalah sebuah katedral raksasa, keberadaan manusia hanyalah sebutir debu di sudut lantai yang bahkan belum ada selama 1 detik dalam skala waktu kosmis. Membantah pandangan antroposentris ini membutuhkan keberanian untuk menerima fakta bahwa alam semesta tidak memiliki kewajiban untuk peduli pada spesies kita. Ia ada sebelum kita dan akan tetap ada jauh setelah kita punah. Dalam upaya menuntut bukti, kita sering menggunakan apa yang secara populer dikenal sebagai Hitchens razor atau pisau cukur Hitchens. Prinsipnya sangat sederhana, namun sangat efektif dalam memotong argumen yang bertele-tele. Apa yang bisa ditegaskan tanpa bukti, bisa diabaikan tanpa bukti. Banyak penganut agama memberikan klaim-klaim metafisika yang sangat spesifik tentang sifat Tuhan, kehidupan setelah mati, atau hukum-hukum gaib tanpa menyertakan satupun bukti empiris. Seringkali, beban pembuktian dialihkan kepada si skeptis untuk membuktikan bahwa hal-hal tersebut salah. Hitchens razor mengingatkan kita bahwa secara logika, beban pembuktian ada pada si pemberi klaim. Jika Anda mengatakan ada sebuah entitas yang mengatur hidup saya, tapi tidak bisa menunjukkan buktinya, saya tidak memiliki kewajiban logis untuk membantah Anda. Saya cukup mengabaikan klaim tersebut sampai bukti itu muncul. Hal ini berkaitan erat dengan Sagan Standard, sebuah prinsip yang dipopulerkan oleh Carl Sagan. Klaim yang luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa pula. Jika seseorang mengklaim memiliki seekor kucing, kita mungkin akan mempercayainya tanpa bukti fisik karena itu adalah hal yang biasa. Namun jika seseorang mengklaim bahwa pencipta seluruh alam semesta berbicara langsung kepadanya dan memberikan perintah-perintah moral, itu adalah klaim yang sangat luar biasa. Secara logika, bukti yang diperlukan untuk memvalidasi klaim tersebut tidak bisa hanya berupa perasaan damai atau teks kuno, melainkan harus berupa bukti yang kekuatannya setara dengan besarnya klaim. Kegagalan untuk memberikan bukti yang proporsional inilah yang membuat klaim-klaim teologis tetap berada di ranah spekulasi, bukan fakta. Kita juga harus jeli melihat sebuah jebakan bahasa yang sering digunakan untuk memisahkan sains dan agama, yaitu pemisahan antara how, bagaimana, dan why, mengapa. Seringkali dikatakan bahwa sains menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, sementara agama menjelaskan mengapa alam semesta itu ada. Argumen ini secara halus menyelundupkan asumsi bahwa pasti ada sebuah tujuan atau maksud, sebuah mengapa di balik fenomena alam. Namun dari sudut pandang logika, pertanyaan mengapa seringkali merupakan sebuah kategori error atau kesalahan kategori. Menanyakan mengapa matahari bersinar dalam arti tujuan moral adalah seperti menanyakan apa warna angka 5. Angka 5 tidak memiliki warna, dan fenomena alam tidak harus memiliki tujuan psikologis atau moral. Matahari bersinar karena proses fusi nuklir, bukan untuk menerangi langkah kita. Membantah dikotomi ini adalah dengan menjelaskan bahwa tidak semua pertanyaan yang bisa kita susun secara gramatikal memiliki jawaban yang valid di dunia nyata. Lalu kita sampai pada mekanisme psikologis yang sangat kuat yang mendasari bertahannya keyakinan meskipun tanpa bukti, yaitu confirmation bias atau bias konfirmasi. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari, menafsirkan dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan awal mereka, sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Seorang penganut agama mungkin melihat sebuah kejadian yang menguntungkan sebagai pertolongan Tuhan, namun ketika kejadian buruk menimpanya, dia akan menganggapnya sebagai ujian atau misteri ilahi.
Dengan cara ini, keyakinan tersebut menjadi kebal terhadap kenyataan karena setiap data yang masuk selalu dipaksakan masuk ke dalam bingkai yang sudah ada. Cara logis untuk mematahkan bias ini adalah dengan menuntut sebuah kriteria falsifikasi. Tanyakan pada diri sendiri, kejadian seperti apa yang bisa membuktikan bahwa keyakinan saya ini salah? Jika jawabannya adalah tidak ada, maka keyakinan tersebut bukanlah pengetahuan, melainkan dogma yang tertutup dari logika. Dalam upaya menuntut bukti, kita sering menggunakan apa yang secara populer dikenal sebagai Hitchens razor atau pisau cukur Hitchens. Prinsipnya sangat sederhana, namun sangat efektif dalam memotong argumen yang bertele-tele. Apa yang bisa ditegaskan tanpa bukti, bisa diabaikan tanpa bukti. Banyak penganut agama memberikan klaim-klaim metafisika yang sangat spesifik tentang sifat Tuhan, kehidupan setelah mati, atau hukum-hukum gaib tanpa menyertakan satupun bukti empiris. Seringkali, beban pembuktian dialihkan kepada si skeptis untuk membuktikan bahwa hal-hal tersebut salah. Hitchens razor mengingatkan kita bahwa secara logika, beban pembuktian ada pada si pemberi klaim. Jika Anda mengatakan ada sebuah entitas yang mengatur hidup saya, tapi tidak bisa menunjukkan buktinya, saya tidak memiliki kewajiban logis untuk membantah Anda. Saya cukup mengabaikan klaim tersebut sampai bukti itu muncul. Hal ini berkaitan erat dengan Sagan Standard, sebuah prinsip yang dipopulerkan oleh Carl Sagan. Klaim yang luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa pula. Jika seseorang mengklaim memiliki seekor kucing, kita mungkin akan mempercayainya tanpa bukti fisik, karena itu adalah hal yang biasa. Namun, jika seseorang mengklaim bahwa pencipta seluruh alam semesta berbicara langsung kepadanya dan memberikan perintah-perintah moral, itu adalah klaim yang sangat luar biasa. Secara logika, bukti yang diperlukan untuk memvalidasi klaim tersebut tidak bisa hanya berupa perasaan damai atau teks kuno, melainkan harus berupa bukti yang kekuatannya setara dengan besarnya klaim. Kegagalan untuk memberikan bukti yang proporsional inilah yang membuat klaim-klaim teologis tetap berada di ranah spekulasi, bukan fakta. Kita juga harus jeli melihat sebuah jebakan bahasa yang sering digunakan untuk memisahkan sains dan agama, yaitu pemisahan antara how, bagaimana, dan why, mengapa. Seringkali dikatakan bahwa sains menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, sementara agama menjelaskan mengapa alam semesta itu ada. Argumen ini secara halus menyelundupkan asumsi bahwa pasti ada sebuah tujuan atau maksud, sebuah mengapa, di balik fenomena alam. Namun, dari sudut pandang logika, pertanyaan mengapa seringkali merupakan sebuah category error atau kesalahan kategori. Menanyakan mengapa matahari bersinar, dalam arti tujuan moral, adalah seperti menanyakan apa warna angka 5. Angka 5 tidak memiliki warna, dan fenomena alam tidak harus memiliki tujuan psikologis atau moral. Matahari bersinar karena proses fusi nuklir, bukan untuk menerangi langkah kita. Membantah dikotomi ini adalah dengan menjelaskan bahwa tidak semua pertanyaan yang bisa kita susun secara gramatikal memiliki jawaban yang valid di dunia nyata. Lalu, kita sampai pada mekanisme psikologis yang sangat kuat yang mendasari bertahannya keyakinan meskipun tanpa bukti, yaitu confirmation bias atau bias konfirmasi. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan awal mereka, sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Seorang penganut agama mungkin melihat sebuah kejadian yang menguntungkan sebagai pertolongan Tuhan. Namun ketika kejadian buruk menimpanya, dia akan menganggapnya sebagai ujian atau misteri ilahi. Dengan cara ini, keyakinan tersebut menjadi kebal terhadap kenyataan, karena setiap data yang masuk selalu dipaksakan masuk ke dalam bingkai yang sudah ada. Cara logis untuk mematahkan bias ini adalah dengan menuntut sebuah kriteria falsifikasi. Tanyakan pada diri sendiri, kejadian seperti apa yang bisa membuktikan bahwa keyakinan saya ini salah? Jika jawabannya adalah tidak ada, maka keyakinan tersebut bukanlah pengetahuan, melainkan dogma yang tertutup dari logika. Tak kalah menarik adalah fenomena sunk cost fallacy dalam konteks religiusitas. Banyak orang tetap bertahan dalam sistem kepercayaan bukan karena mereka menemukan bukti baru yang meyakinkan, melainkan karena mereka sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu, emosi,
identitas, dan hubungan sosial ke dalamnya. Mengakui bahwa semua itu mungkin saja salah, terasa terlalu menyakitkan dan beresiko tinggi secara sosiologis. Dari kacamata data, ini adalah sebuah kesalahan logika, di mana keputusan masa depan didasarkan pada investasi masa lalu yang sudah hilang, bukan pada fakta saat ini. Memahami hal ini membantu kita melihat mengapa diskusi logis seringkali menemui jalan buntu. Kita bukan hanya sedang berhadapan dengan argumen, tapi dengan struktur pertahanan psikologis yang kompleks. Kita juga perlu mewaspadai penggunaan antropomorfisme atau antropomorfisme, yaitu kecenderungan memproyeksikan sifat-sifat manusia kepada Tuhan. Tuhan digambarkan memiliki kemarahan, kecemburuan, kasih sayang, atau kehendak. Semua itu adalah emosi yang secara biologis muncul dari sistem limbik manusia untuk kebutuhan bertahan hidup sebagai mamalia sosial. Mengasumsikan bahwa pencipta seluruh dimensi ruang dan waktu memiliki emosi yang identik dengan spesies primata di sebuah planet kecil adalah sebuah lompatan logika yang sangat jauh. Secara data, ini menunjukkan bahwa Tuhan seringkali diciptakan sesuai citra manusia, bukan sebaliknya. Bantahan logisnya adalah dengan menunjukkan inkonsistensi antara sifat-sifat manusiawi yang terbatas ini dengan klaim keberadaan yang maha luas dan tak terbatas. Kita berlanjut ke sebuah argumen yang sangat sering digunakan untuk membela keaslian sejarah sebuah agama, yaitu argumen from martyrdom atau argumen dari kesaksian para martir. Premisnya biasanya berbunyi, para pengikut awal agama ini bersedia mati demi keyakinan mereka. Tidak mungkin ada orang yang bersedia mati untuk sesuatu yang mereka tahu adalah bohong. Jadi apa yang mereka saksikan pasti benar. Secara psikologis, pengorbanan nyawa memang menunjukkan sebuah ketulusan yang luar biasa. Namun secara logika, ketulusan tidak sama dengan kebenaran faktual. Data sejarah menunjukkan bahwa manusia dari berbagai keyakinan yang saling bertentangan, mulai dari penganut kultus hingga ideologi politik ekstrim, semuanya bersedia mati demi apa yang mereka yakini. Kesediaan untuk mati hanya membuktikan bahwa orang tersebut percaya bahwa klaim itu benar, bukan bahwa klaim itu sendiri memang benar. Seseorang bisa saja tulus dalam kesalahannya, atau mengalami delusi massal yang dianggap sebagai kenyataan. Cara membantahnya adalah dengan menunjukkan bahwa martir ada di semua agama, dan jika martir adalah ukuran kebenaran, maka semua agama yang saling bertentangan itu harus dianggap benar, yang merupakan sebuah kontradiksi logis. Selanjutnya kita harus membedah apa yang sering disebut sebagai the courtier's reply atau jawaban sang abdi dalam. Ini adalah taktik defensif di mana seorang skeptis dituduh tidak memiliki hak untuk mengkritik sebuah agama karena ia dianggap tidak memahami kedalaman teologi atau tidak membaca ribuan teks suci yang rumit. Kamu tidak bisa mengkritik konsep Tuhan Kani karena kamu belum membaca tafsir klasik abad ke-12 atau memahami bahasa aslinya secara mendalam. Ini adalah sebuah sesat pikir yang mencoba mengalihkan isu dari ketiadaan bukti menjadi kurangnya pendidikan khusus. Jika seseorang mengklaim ada seekor naga di garasinya, Anda tidak perlu menjadi ahli biologi naga atau membaca sejarah naga selama 10 tahun untuk menyadari bahwa tidak ada bukti fisik naga tersebut. Jika fondasi klaimnya, yaitu bukti keberadaan tidak ada, maka kerumitan bangunan di atasnya, teologi, tidak menambah nilai kebenaran pada klaim dasar tersebut. Cara mematahkannya adalah dengan menegaskan bahwa kerumitan sebuah penjelasan tidak bisa menggantikan ketiadaan bukti dasar. Dalam diskusi modern, kita juga sering menjumpai penyalahgunaan teori informasi, yang sering disebut sebagai information theory fallacy dalam biologi. Argumennya mengklaim bahwa DNA adalah kode atau bahasa, dan karena semua kode yang kita kenal, seperti bahasa pemrograman, dibuat oleh kecerdasan manusia, maka DNA pasti dibuat oleh kecerdasan supranatural. Ini adalah sebuah kesalahan linguistik. DNA disebut kode hanyalah sebuah metafora atau analogi untuk memudahkan pemahaman manusia. Secara kimiawi, DNA adalah rangkaian molekul yang berinteraksi berdasarkan hukum fisika dan kimia organik. Tidak ada instruksi yang dibaca oleh kesadaran di dalam sel. Yang ada hanyalah reaksi biokimia yang deterministik. Menyamakan molekul alami dengan bahasa buatan manusia adalah sebuah kesalahan kategori. Data menunjukkan bahwa struktur kompleks bisa muncul dari proses kimiawi tanpa perlu adanya penulis kode di baliknya. Terkait dengan cara penyampaian pesan agama, ada fenomena yang disebut DPT, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh filsuf Daniel Dennett.
Ini merujuk pada pernyataan yang memiliki dua tingkat makna. Satu tingkat yang benar tapi sepele, trivial, dan satu tingkat yang terdengar sangat mendalam tapi sebenarnya tidak masuk akal atau salah. Contoh klasiknya adalah kalimat cinta hanyalah sebuah kata. Di satu sisi, ini benar secara literal, karena cinta memang terdiri dari 5 huruf. Namun kalimat ini sering digunakan seolah-olah mengandung kebenaran filosofis yang sangat dalam tentang hakikat emosi padahal sebenarnya ia tidak menjelaskan apa-apa. Banyak doktrin agama menggunakan dipitis untuk menciptakan ilusi kebijaksanaan. Ketika kita membedah kalimat-kalimat tersebut secara logis, kita seringkali menemukan bahwa di balik kata-kata yang indah, tidak ada substansi data yang bisa dipegang. Membantah ini membutuhkan ketajaman untuk bertanya, apa sebenarnya maksud spesifik dari pernyataan ini di dunia nyata? Kita juga perlu memperhatikan penggunaan gambler's fallacy atau sesat pikir penjudi dalam argumen probabilitas keberadaan alam semesta. Sering dikatakan bahwa kemungkinan munculnya alam semesta yang mendukung kehidupan adalah 1/triliun. Jadi pasti ada yang merancangnya. Namun probabilitas rendah tidak berarti kemustahilan. Jika Anda memenangkan lotre dengan peluang 1/1.000.000, apakah itu berarti lotre tersebut dicurangi untuk Anda? Tidak, karena seseorang harus menang, dan kebetulan itu adalah Anda. Begitu pula dengan alam semesta. Kita berada di sini untuk mendiskusikan probabilitas ini justru karena kita adalah hasil dari probabilitas yang terjadi tersebut. Jika alam semesta tidak mendukung kehidupan, kita tidak akan ada di sini untuk mempertanyakannya. Menilai probabilitas sebuah kejadian setelah kejadian itu terjadi, ex post facto, dan menyimpulkan adanya rancangan adalah kesalahan dalam memahami hukum statistik. Lalu, ada pula Transcendental Argument for God atau TAG yang mencoba berargumen bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa memberikan landasan bagi objektivitas kebenaran atau logika. Mereka akan bertanya, bagaimana kamu bisa yakin logikamu benar jika otakmu hanyalah hasil dari evolusi yang acak? Ini adalah upaya untuk meruntuhkan kemampuan berpikir lawan agar mereka terpaksa menerima Tuhan sebagai jangkar kepastian. Namun, argumen ini justru merusak dirinya sendiri. Jika kita tidak bisa mempercayai otak kita, maka kita juga tidak bisa mempercayai kesimpulan otak kita bahwa Tuhan adalah jangkarnya. Logika dan sains bekerja bukan karena mereka memiliki landasan supranatural, melainkan karena mereka terbukti berfungsi dalam memprediksi dan memanipulasi realitas fisik. Validitas logika bersifat swasembada, self-evident, dalam sistem berpikir yang konsisten, dan tidak memerlukan entitas tambahan untuk membuatnya menjadi nyata. Terakhir untuk bagian ini, mari kita lihat bagaimana argument from meaning atau argumen dari makna hidup sering digunakan. Tanpa Tuhan, hidup tidak memiliki tujuan, dan jika hidup tidak memiliki tujuan, maka semuanya sia-sia. Ini adalah bentuk appeal to consequences yang sangat emosional. Hanya karena kita tidak menyukai konsekuensi dari sebuah fakta, bahwa mungkin tidak ada tujuan kosmis yang diberikan dari luar, bukan berarti fakta tersebut salah. Justru, dari sudut pandang skeptis, ketiadaan tujuan yang dipaksakan dari langit memberikan kebebasan bagi manusia untuk menciptakan maknanya sendiri. Data psikologis menunjukkan bahwa orang-orang yang mendefinisikan tujuan hidup mereka berdasarkan kontribusi sosial, kreativitas, dan hubungan antar manusia memiliki tingkat kepuasan hidup yang sama tingginya atau bahkan lebih tinggi daripada mereka yang menggantungkan maknanya pada janji-janji metafisika. Makna hidup adalah produk dari kesadaran manusia, bukan properti dari alam semesta itu sendiri. Pada akhirnya, perjalanan menelusuri labirin logika ini bukan bertujuan untuk sekadar memenangkan debat atau menjatuhkan keyakinan siapapun. Ini adalah tentang integritas intelektual, tentang bagaimana kita berani menatap realitas apa adanya tanpa filter kenyamanan yang semu. Menyadari adanya sesat pikir dalam sebuah argumen adalah langkah pertama untuk membebaskan pikiran kita dari belenggu dogma yang sudah berkarat. Buat kalian yang merasa menjadi bagian dari silent majority, mereka yang mungkin selama ini lebih banyak diam dan mengamati, namun tetap mengutamakan kejernihan berpikir di tengah bisingnya klaim-klaim tanpa bukti, terima kasih sudah menyimak sampai titik ini. Dunia butuh lebih banyak orang yang berani ragu secara sehat daripada orang yang yakin secara buta. Jika obrolan seperti ini membuat sinapsis di otak kalian makin aktif dan kalian merasa perspektif ini perlu terus disuarakan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya.
Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan diskusi-diskusi tajam berikutnya yang akan terus menantang status quo cara kita berpikir. Bagi kalian yang ingin mendukung keberlangsungan kanal ini secara lebih personal dan mendapatkan akses ke konten yang lebih mendalam, gue mengundang kalian untuk bergabung menjadi bagian dari membership Silent Majority. Sebagai member, kalian akan mendapatkan video khusus member, eksplorasi topik-topik yang jauh lebih sensitif, teknis dan provokatif yang tidak kami tayangkan untuk publik luas, dan akses awal. Tonton video terbaru kami beberapa hari lebih cepat sebelum resmi dirilis di kanal utama. Caranya cukup klik tombol join atau gabung di samping tombol subscribe. Dukungan kalian adalah bensin utama bagi kami untuk tetap bisa menjaga kewarasan di ruang publik ini. Teruslah bertanya, jangan takut pada ketidaktahuan, dan tetaplah menjadi bagian dari mayoritas yang berpikir. Kami dari The Silent Majority, sampai jumpa di diskusi selanjutnya.